Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fabila Putri Burubukit, NPM 2208260165. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya pada blok muskuloskeletal yang berjudul osteoartritis atau yang sering disingkat sebagai OA. Di mana osteoartritis ini sendiri merupakan gangguan sendi kronis akibat degenerasi tulang rawan artikular yang menyebabkan nyeri, kaku, keterbatasan gerak, dan perubahan struktur sendi. OA ini sendiri merupakan bentuk artritis yang paling sering, di mana penyebab yang paling sering mengakibatkan dari OA ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Pada primer ini sendiri terjadi tanpa penyebab yang jelas. Dia itu nanti akan terkait dengan proses penuaan alami. Kemudian pada sekunder sendiri, dia terjadi karena faktor spesifik seperti adanya trauma, infeksi, kelainan sendi, seperti dislokasi maligmen, dan bisa juga dikarenakan penyakit metabolik seperti gout atau penggunaan sendi yang terlalu berlebihan. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan OA ini sendiri yaitu pertama ada usia, di mana semakin tua itu nanti akan risiko OA-nya itu akan semakin meningkat. Kemudian bisa karena jenis kelamin, di mana wanita lebih rentan terutama pada wanita yang sudah mengalami menopause. Kemudian obesitas memberi beban yang berlebihan pada sendi, terutama lutut dan panggul. Kemudian trauma sendi seperti cedera lama atau olahraga yang berisiko. Kemudian aktivitas yang berat, pekerjaan yang banyak membebani sendi. Kemudian faktor genetik, adanya riwayat keluarga dengan OA. Lokasi yang paling sering terjadi pada OA ini sendiri itu ada lutut atau gonadotrosis, di mana nyerinya ini saat naik turun tangga. Kemudian panggul atau coxarthrosis, di mana nanti nyerinya ini saat duduk lama atau berjalan jauh. Kemudian pada tangan yang sering terjadi itu di intervalang, distal atau proksimal, sering tampak benjolan seperti nodul Herbenden atau Bouchard. Kemudian tulang belakang yaitu lumbal atau cervical, di mana nanti nyeri punggung bawah atau leher. Gejala yang sering terjadi pada OA ini sendiri, yang pertama itu nyeri, di mana nyerinya itu akan memburuk dengan aktivitas, membaik saat istirahat. Kemudian kaku biasanya itu berlangsung kurang dari 30 menit setelah bangun pagi. Kemudian bisa juga terjadinya krepitasi seperti bunyi krek saat menggerakkan sendi. Kemudian penurunan room, gerakan terbatas. Kemudian deformitas, bentuk sendinya itu berubah dan akan terjadinya bisa juga terjadi pembesaran. Baik, tata laksana pada OA ini sendiri yaitu multimodal, di mana bertujuan untuk mengurangi nyeri dan mempertahankan fungsinya. Pada non-farmako sendiri, tata laksananya itu yang pertama kita lakukan edukasi pada pasien tentang OA sebagai penyakit kronis. Kemudian kita bisa sarankan fisioterapi, yaitu latihan room dan penguatan otot sekitar sendi. Kemudian penurunan berat badan untuk menurunkan tekanan sendi. Kemudian alat bantu jalan jika perlu, seperti contohnya itu tongkat atau walker. Kemudian tata laksana farmakologisnya itu sendiri, kita bisa melakukan pemberian paracetamol, itu lini pertama. Kemudian NSAID, contohnya itu seperti ibuprofen atau diclofenac untuk nyeri yang lebih berat. Kemudian bisa kita berikan topikal, NSAID gel atau capsaicin krim. Kemudian bisa juga kita berikan suplemen seperti glukosamin dan chondroitin, masih kontroversial. Kemudian tata laksana yang selanjutnya itu bisa kita lakukan tata laksana injeksi, di mana nanti kita bisa melakukan pemberian injeksi kortikosteroid intraartikular, di mana untuk flare akut. Kemudian bisa kita berikan injeksi hyaluronat, di mana untuk meningkatkan viskositas sendi pada OA lutut. Kemudian tata laksana pembedahan di sini kita bisa melakukan osteotomi, di mana koreksi bentuk tulangnya. Kemudian artroplasti, di mana penggantian sendi total, terutama pada lutut dan panggul berat. Kemudian apabila tidak ditangani dengan lanjut, maka akan terjadinya komplikasi pada OA ini sendiri. Yang paling sering terjadi yaitu adalah penurunan mobilitas dan aktivitas harian. Kemudian deformitas sendi yang menetap, kemudian ketergantungan alat bantu gerak, dan masalah psikologis seperti depresi, isolasi, dan sosial. Mungkin ini saja presentasi saya mengenai mind map saya pada blog muskuloskeletal yang membawakan tentang osteoartritis. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.